أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والذي خلق الجنة لعباده الأتقياء، وخلق النار للعصاة هلكا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المرتضى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الجزاء. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan lidah kita sehingga lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti lidah kita di hari kiamat akan bercahaya. Dan syukur alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita nikmat nisbah badan kita. Allah letakkan badan kita di majlis yang disebutkan oleh baginda Nabi salah satu taman daripada taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati akan taman daripada taman-taman surga, farta'u, maka hendaklah kalian singgah, masuklah ke sana. Qalu, berkata sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Adakah taman-taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Qala, "Majalisuz zikri wa fi riwayatin majalisul ilmi." Ialah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, itulah taman-taman surga. Kita pada malam hari ini kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini kena menjadi kemuliaan kesan kita di hari kiamat. Sebab nanti di dalam surga kita setiap hari Jumat kita ziarah, kita berkumpul nanti sebarataan di dalam surga. Penduduk-penduduk surga itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan, lilladzina amanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beriman, mereka itu mendapatkan satu, ialah husna. Husna itu artinya masuk ke dalam surga. Mudahan kita beratan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wa ziyadah, dan mendapatkan ziyadah. Apa itu ziyadah? Ialah ru'yatullah, memandang kepada Allah Ta'ala. Jadi karena kita setiap hari Jumat berkumpulan sebarataan penduduk surga, itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, luar biasa, alahan daripada surga. Dan memandang Allah Ta'ala ini seapa lawasnya, tergantung seapa rancaknya kita ingat lawan Tuhan. Tergantung seapa rancaknya kita menyebut Allah Ta'ala, ingat lawan Allah Ta'ala di ketika di dunia. Jadi inilah dengan kita setiap malam Selasa kita berzikiran di sini mengingat Allah Ta'ala. Mudahan kita lawas memandang Allah Ta'ala di dalam surga. Ya, ini kemuliaan yasan kita. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Masih menyambung pembahasan kita tentang sunat-sunat wudu. Sebelumnya sudah kita membahas tentang kaifiyat sunat wudu itu, ada khilafiyah ulama.
Kaifiyat yang pertama, cara yang pertama, susunan sunat wudu. Yang pertama adalah siwak. Yang kedua adalah membaca basmalah. Yang ketiga ghuslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan. Yang keempat anyar berkumur-kumur. Yang kelima anyar memasukkan air ke hidung. Nah, ada kaifiyat yang kedua, cara yang kedua. Sunat wudu yang pertama itu membaca bismillah. Kemudian nomor 2-nya membasuh dua telapak tangan. Nomor 3-nya anyar bersiwak. Nomor 4 anyar berkumur-kumur. Nomor 5 anyar memasukkan air ke hidung. Jadi khilafiyah antara ulama mengenai tentang siwak. Ada yang mengatakan di pemulaan mazhali, ada yang mengatakan di nomor 3. Di nomor 3. Nah, cuman walhasil dimanapun tempatnya, nomor 1 atau nomor 3, kesimpulannya disunatkan bersiwak sebelum berwudu. Nah, yang paling disunatkan bersiwak itu menggunakan kayu arak. Kayu arak begini. Nah, ini sunat kenapa? Karena inilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Kayu arak ini. Nah, bisa lemunnya kadada kayu arak, bisa dengan secarik kain, baik itu sapu tangan ataupun ujung lengan baju. Cuman menggosoknya dengan tangan kanan, baik dengan tangan kanan langsung kayak ini, atau bisa juga menggunakan ujung baju lengan tangan kiri, cuman menggosoknya tangan kanan. Jangan menggosoknya tangan kiri langsung gini, ya kan? Atau menggunakan ujung baju tangan kanan, cuman menggosoknya kiri. Ini luput gini nih. Nang pasnya itu menggunakan tangan kanan yang disunatakan. Nah, jarkan semalam kita sudah belajar, andai kata kadada jua kain, kadada jua sesuatu nang kasat, kadada jua, ya kah, kita boleh mengikut pendapat Imam Nawawi yang membolehkan bersiwak itu menggunakan jari seorang. Imam Nawawi membolehkan. Lamunnya imam-imam nang lain kada membolehkan, boleh bersiwak menggunakan jari, cuman jari kawan. Minjam dulu jadi kawan, ya kah, minjam nang gosok. Cuman Imam Nawawi sidin menekan-nekan benar, andai kata kadada alat untuk bersiwak, pakai jari sorong pun jadi. Jadi as-siwak mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunatakan dalam setiap keadaan, baik kita hendak belajar, hendak mutola'ah, hendak berzikir, hendak bermaulidan, sama hendak apapun ini itu ibadah, itu disunatakan bersiwak. Bahkan inilah ketika hendak berperang pun, jihad fisabilillah, itu bersiwak juga. Nah, cuman inilah siwak itu disunatkan pada setiap keadaan, illa ba'da zawalil lis-shaimi, kecuali bagi orang yang puasa. Itu ujar Imam Syafi'i, setelah gelincir matahari makruh hukumnya bagi orang yang puasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunat, bersiwak setelah habis tengah hari. Kenapa? Karena ujar Imam Syafi'i, khawatirnya kalau pina menghilangkan bau mulut orang yang puasa. Jadi ujar Imam Syafi'i, makruh hukumnya bersiwak bagi orang yang puasa setelah gelincir matahari. Nya kan lemunya matahari itu pas di tengah-tengah, itu ngarannya waktu istiwa, ngarannya pas tengah-tengah matahari. Nah, lemunya gelincir sedikit matahari, nah condong ke barat, ambayang sudah, nah berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, lemunya masuk sudah waktu zuhur, ujar Imam Syafi'i, bagi orang yang puasa makruh bersiwak. Kenapa? Karena khawatir kalau pina menghilangkan bau nang di mulut. Sebab nila bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah Ta'ala lebih harum daripada misik kasturi, minyak harum misik harum. Tapi inilah lamunnya Imam Nawawi
tetap sidin mensunatakan bagi orang yang puasa itu bersiwak sekalipun habis tengah hari. Johor kah, sembahyang asar kah, jadi tetap bersiwak bagi orang yang puasa, tetap hukumnya sunat. Kenapa? Ada dua alasan daripada Imam An-Nawawi, beliau tetap mensunatakan. Imam Nawawi mensunatakan orang yang puasa tetap bersiwak sekalipun habis tengah hari. Alasan yang pertama, sebab siwak itu pahalanya besar. Nah, siwak pahalanya besar. Lamun yang mengikuti pendapat yang mengatakan makruh bersiwak setelah habis tengah hari bagi orang yang puasa, otomatis inya sembahyang johor lawan sembahyang asar kada bersiwak. Ya kalau kada bersiwak. Nah, sedangkan pahala siwak itu ujar Imam Nawawi benar nilai pahalanya. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad, as-salatu bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Riwayat lain bila siwakin. Sembahyang dengan bersiwak, sembahyang dengan bersiwak itu lebih afdal daripada sembahyangnya 70 orang cuman tanpa siwak. Umpamanya di Langgar itu, di masjid itu jamaahnya 71 ikung, 71 ikung umpama. Nah, seikung aja nang bersiwak, seikung aja jamaah itu nang bersiwak, sisanya 70 ikung jamaah kada ada nang bersiwaknya. Ternyata di sisi Allah Ta'ala pahala orang nang seikung nang bersiwak tadi lebih ganal nilai pahalanya daripada nang 70 ikung sembahyang nang kada bersiwak tadi. Han berarti siwak ini halus saja bendanya, nyaman aja menggunakannya, ternyata menyugihakan kesan kita. Menyugihakan benar ini kesan kita. Cuman sayangnya kita kebanyakan meremehkan lawan siwak. Kebanyakannya kita meremehkan lawan siwak, padahal gini sangat mengganalakan pahala kesan kita. Apalagi inilah sangat dituntut benar bersiwak bagi orang yang masih bujang, bagi belum kawin lagi. Sebab ada pula hadis Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad, inilah sembahyangnya orang yang sudah kawin itu lebih afdal daripada 70 orang yang sembahyang cuman masih bujang. Ya kah? Orang nang sudah kawin sembahyangnya. Nah itu lebih afdalnya teganal pahalanya daripada 70 orang cuman masih bujang. Nah, dituntut benar orang yang masih bujangan ini bersiwak supaya mengganali pahala 70 kali lipat. Supaya 70 kali lipat jadinya. Ya kan? Soalnya inilah lamunnya mana belum kawin lagi ditambah pulang kada bersiwak pulang, jadi kelipatan pahala sembahyangnya itu dikit aja jadinya. Jadi supaya mengganali, supaya sembahyangnya itu berlipat 70 kali lipat, lamunnya kita belum lagi kawin, bersiwak barang jangan ditinggalkan. Ya kan? Bersiwak barang jangan ditinggalkan. Nah jadi pahala siwak itu jadi Imam Nawawi alasannya yang pertama kenapa disunatkan bagi orang yang puasa tetap bersiwak, karena pahala siwak itu gonol benar nilai pahalanya. Nah kemudian alasan yang kedua ialah kada menghilangkan bau mulut. Nah bau mulut. Nah ujar Imam Nawawi, orang yang puasa itu sekalipun hanya bersiwak, bau mulutnya kada hilang. Ya kan? Sebab nilai bau mulut itu biasanya penyebabnya dari dua, satu dari gigi, yang kedua dari dalam paparutan. Keluarnya baunya itu orang nang puasa kan bau kalau mentong. Nah itu penyebabnya itu bau nang keluar dari paparutan karena parut ini kosong.
Nah sekalipun orang nang puasa tadi bersiwak, sembahyang johor, sembahyang asar, gosok, tetap berbau. Ya kan? Tetap berbau. Karena bau muntungnya itu keluar dari dalam parutnya, bukan dari giginya. Jadi Imam Nawawi tetap disunatakan orang nang puasa habis johor, sembahyang johornya, sembahyang asarnya tetap disunatakan bersiwak. Han Imam Nawawi ini luar biasa, menekan-nekan benar sidin bersiwak, menekan-nekan benar sampai-sampai ulama-ulama yang lain kada membolehkan bersiwak luar jari seorang. Imam Nawawi boleh. Imam yang lain makruh bersiwak bagi orang yang puasa setelah habis johor. Imam Nawawi johornya ke asarnya kah tetap disunatakan sidin. Imam Nawawi ini luar biasa biar. Bahkan nilai ada di dalam kitab Syamsul Munirah. Kitab Syamsul Munirah ini adalah susunan Habib Ali bin Hasan Baharun, adiknya Habib Segap Baharun. Habib Segap yang pimpinan Dalwa Putri, pimpinan Dalwa. Nah ada Habib Segap ini bisi adik Habib Ali. Nah Habib Ali ini sidin ada menyusun sebuah kitab ngarannya Syamsul Munirah. Syamsul Munirah. Nah di dalam kitab Syamsul Munirah itu ada kisah tentang karamatnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Jadi pernah suatu kali inilah, waktu itu bulan puasa, bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Waktu itu Imam Nawawi masih halus, umur 7 tahunan, umur 7 tahun. Sekalinya malam itu pian buku ciak sidin, lihat bah kamar ulun bah pencahaya bahina tarang banar. Baharikan lampu duduk lampu duduk nih cahayanya nah tarang banar mai kamar ulun nah didatangi oleh nang abah mama kada daina kaina biasa kada maina nah cahayanya tarang banar maina di kamar ulun maina nah jernal abah berarti ikam nakai pada malam hari ini ikam dituruni Lailatul Qadar, didatangi Lailatul Qadar pada malam ini jadi. Waktu itu Imam Nawawi masih umur 7 tahun sudah didatangi Lailatul Qadar. Ya kita siapa mendatangi? Badriyah anda tahu? Kan Imam Nawawi. Nah jadi nilai dituntut bersiwak tadi, terutama nilai di ketika bau mulut, makanya Nabi Muhammad itu di antara kebiasaan sidin yang dibawa sidin lima kemana aja hingga Nabi Muhammad membawa ini. Yang pertama kebiasaan Nabi yang dibawa Nabi adalah siwak. Yang pertama adalah siwak. Jadi kemana-mana Nabi siwak ini dibawa sidin terus. Jadi kena sumat-sumat bersiwak. Nah bergerak supaya menjaga mulut ini nah supaya jangan bau. Ya kan? Soalnya namanya muntung kita berbau, bepandiran lawan kawan, itu kawan terganggu. Jadinya ya nang kawan betul ke hidung nah. Seorang bepandir, ya kan? Nah jadi bawa siwak terus itu nah. Menjaga muntung ini jangan berbau. Kemudian yang kedua, nang sering dibawa Nabi Muhammad ialah minyak harum. Sekalipun Nabi Muhammad itu awak sidin paluh sidin harum, sekalipun ada bahajat lawan minyak harum sidin sudah harum. Cuman Nabi Muhammad melajari kita umatnya supaya selalu awak ini harum. Nukar minyak harum bawa kemana-mana kena kasai, iya kah? Apalagi lemunya awak sudah bina ubah baunya kasai, supaya bau awak kita ini nah jangan mengganggu orang, menyakiti orang. Ya kan? Nah kemudian pulang yang biasanya dibawa Nabi ialah suroi. Kemudian pulang caramin, karena kita itu disuruh rapi, disuruh berbungas-bungas. Kemudian pulang yang kelima ialah tasbih.
tasbih, baik tasbih nang bakatekan itu atau tasbih nang digital, terserah aja. Sebab fadilatnya luar biasa. Selama kita membawa tasbih itu, malaikat selalu memintakan ampun gazan kita, dan kita ditulis sebagai orang yang bertasbih selalu gitu. Nah jadi inilah pertama inilah disunatkan badar untuk bersiwak di ketika bau mulut. Nah bau mulut ini macam-macam sebabnya. Nah bau mulut penyebab bau mulut bisa disebabkan satu, lama berdiam. Nah lawas berdiam, ya karena itu bisa mengulah bau muntung juga, ya kan? Berarti dalil nih lah antara masalah tentang bau mulut nih, afdol mana antara bepandir lawan berdiam? Afdol bepandir. Kenapa gerang? Soalnya lemunya kita bepandir itu angin masuk, kita muntung bebuka bepandir benganga, angin masuk, liur kita kena angin, otomatis muntung kita itu tak kurang baunya, kan tapi berbau karena kita bawa bepandir. Kena lain umpamanya inilah lemunya lawas, diam aja sampai sejam berdiam, sekali bepandir, hajar muntah kawan niga. Kalawasan berdiam. Dan sama juga kayak banyu tuh nah di dalam tong, sing lawasan sebulanan 2 bulan. Beganaan aja di dalam tong. Ujung-ujungnya bau, jadinya banyu itu. Lain banyu nang mengalir. Ya kalau kena mengalir, dialirakan, diisi bulang, menghanyar, itu kan ada berbau inya. Karena aktif inya nah. Sama juga kayak muntung. Lamunya diam aja sing lawasan berjam-jam, muntung bisa berbau. Lain nang bepandir. Nah, bepandir. Ya kan itu termasuk terjaga juga jadinya bau muntung. Bau muntung apa nih lah? Ada hadis Nabi kan, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Nabi, sungguh bau muntung orang nang puasa itu lebih harum di sisi Allah Taala daripada minyak harum misik. Artinya napa inilah? Kenapa yo? Karena itu adalah atharul ibadah, bekas daripada ibadah. Bekas inya puasa, lalu muntungnya berbau. Ternyata bau muntung orang yang puasa itu harum di sisi Allah Ta'ala. Memang di sisi kita bau, tapi di sisi Allah Ta'ala, di sisi malaikat harum biar. Bahkan kena di bau muntung orang yang puasa itu kena ditimbang kena di hari kiamat. Ditimbang, dinilai pahala kena. Sama aja kayak orang bahaji, berumroh, kelapahan, ya kan, berdebu-debu awak sampai debu-debunya tuh kena ditimbang Allah Ta'ala. Orang yang jihad fisabilillah, berperang fisabilillah, keuyuhan awak, berdebu-debu awak, bukan debunya aja kena ditimbang awak, ditimbang kena di hari kiamat, sampai tahi unta, tahi kudanya pun kena ditimbang juga kena di hari kiamat. Ganal nilai pahalanya. Orang puasa muntung berbau, ternyata bau muntungnya itu nak kena ditimbang juga di hari kiamat. Bahkan ada di dalam kitab nilah orang sembahyang tengah malam nah sembahyang, membaca Quran, berzikir, bersolawat. Sekalinya rahatan sembahyang, peseratan sujud sejar mengaruh goreng rahatan sujud. Hari itu biar Allah Ta'ala pengumuman lawan malaikat. Pengumuman itu nah lihat hambaku nah inya keuyuhan sampai dah guring-guring yang beribadah, ruhuhu inni wa jasaduhu fi khidmati jar Tuhan. Lihat itu nah hambaku jar Tuhan. Malaikat lihat hambaku tuh nah ruhnya saat ini sedang bersama aku, sedangkan jasadnya tuh sedang bahadam lawan aku. Kelapahannya tuh guring-guring di sini. Sama orang yang menuntut ilmu, iya kata guring-guring Tuhan bangga, iya kan bangga kelapahan ya Tuhan. Himong kalau
Artinya ganal nilai pahalanya tuh ganal asarul ibadah. Kemudian pulang yang kedua, biasanya penyebab bau muntung itu kenapa biasanya makan yang berbau, makan apa ya? Makan jengkol, jaring, apalagi petai lah. Jengkol lawan petai itu samalah. Jaring, belain kah? Belain, belain. Bau muntung, kenapa lagi namulah bau muntung ya? Makan bawang ya, bawang habang, bawang putih. Kenapa lagi namulah bau nah? Durian lah, durian ya. Apalagi tiwadak, rokok bang. Ya juga ya. Nah rokok ya juga. Ulun nah betapun nah. Umpamanya kita makan bawang lah, bawang putih. Lawan mana berokok. Kira-kira bau nang mana nah? Antara borokok nyoba rokok ini sampai ke baju-baju. Nah, orang yang muntung berbau, muntung makan jengkol makan apa tadi? Makan petai, berokok sambil juga makan petai. Nah, kan itu lebih disunatkan lagi ini itu napa? Besiwak. Nah, besiwak ini kada rokok nang dibawa, siwak kada dibawa. Iya kan? Nah, mulai hari ini kita bawa siwak ya kakak sedok kemari. Gak tahu nilai pahalanya. Gak tahu. Nah, siwak paling seapa harganya? 10.000 lah. 10.000. Rokok sesak berapa? Nah, sesak kah apa ngarannya tuh? Hah? Sekotak 30.000. Nah, narang rokok ya kan? Narang rokok mula bau muntung. Nah, gini nah maka mengganaliakan benar lawan pahala kita. Bahkan malaikat itu ketujuh kebahinip danon lawan muntung-muntung orang yang harum bian. Inya nilai lemunya kita setiap kita beribadah, bebacaan apa aja, baik itu sumpah yang membaca Fatihah, itu malaikat tuh hinggap ke muntung kita bian. Tapi lemunya muntung kita berbau, ini bukahan. Terganggu ini sebagaimana manusia terganggu di ketika muntung kita berbau. Jadi disuruh bersiwak. Kemudian pulang yang ketiga. Nah, biasanya nang mula muntung berbau apa? Nah, bangun guring. Nah, bangun guring. Apalagi guringnya beliur basi pulang. Ini kan mana muntung beliur basi. Mengaruhnya pas ke muhabini pulang. Ya, nang bepaling bini. Bangun guring ya kah. Lawan siwak itu nila kan sunatnya itu nih cara mengutinya tuh nang ini nah. Jari telunjuk, jari tengah lawan jari manis ini di atas nang gini nah. Nah, jari kelingking lawan ibu jari antak di bawah nang gini. Nah, caranya di angka 8 berabah. Nah. Barangnya 3 kali kah atau lebih kah ada Bapak. Nah, ya ke angka 8 berapa? Kanan dulu sebelah kanan atas, anyar kanan bawah, anyar pulang ke sebelah kiri atas, anyar kiri bawah, ke tengah pulang kosong. Angka 8 anu bang. Nah, 8 kanan dulu. Nah nih gitu. Nah, sudah itu, sudah kiri kanan, sudah anyar pulang ilat ini mbak anu ke atas nah gini. Mbak anu ke atas nih gitu, mbak ke dalam nih gitu. Nah, ada pun nang apa lalangitan gina. Nah, ujungnya gitu pulang. Jadi mulai bawah bakarik kita nah ilat nah hanya ke atas pulang langitan nah maka keluar. Lawan pulang siwak ini jangan terlalu panjang. Soalnya lemunya siwak terlalu panjang kalau datang umroh umpamanya kan banyak orang berjual siwak nang kepanjangan gitu. Kadang akan menatap kayaknya nah siwaknya anu menggaris belakang kawan. Iya, menggaris belakang kawan. Jangan juga terlalu hadap. Ini yang sedangnya itu nang 4 jari. Jangan kurang pada 4 jari. Ini kada siwak halus benar 2 jari. Dah tanpa siwak. Mana aja hilang siwaknya.
Sakanya itu taguk. Taguk lakunya. Kehalusan siwak. Nah, ada terakhir nih lah, ada hadis Nabi di dalam kitab Sunan Abu Dawud, as-siwaku inda kulli sholatin iwadun an raq'atayil wudu. As-siwaku inda kulli sholatin, bermula bersiwak di ketika setiap kali kita hendak sembahyang, itu iwadun menjadi pengganti daripada 2 rakaat sunat wudu. Kan ini di ketika kita mengerjakan wudu, tuntung wudu itu kita disunatakan untuk sembahyang sunat wudu. Cuman kita jarang menggawi ini jarang menggawi tuntung wudu, biasanya langsung aja sembahyang wajibnya atau sembahyang qobliyahnya. Ya Allah, sunat wudunya kita jarang menggawi. Cuman kayak apa caranya supaya kita mendapatkan pahala seperti pahala kita sembahyang sunat wudu 2 rakaat? Ialah dengan bersiwak. Jadi siwak itu dengan kita bersiwak tuntung wudu, kita hendak sembahyang bersiwak, itu jar kita dapat pahala nang kaya menggawi sembahyang sunat wudu. Yang melanggar itu mana sunat wudunya digawi, siwaknya digawi. Itu kan lagi nilai pahalanya. Nah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak umroh bahaji, dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat salihin dan salihat, beruntung dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah taala ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا